ini teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih tim Tour de Java Channel GM6 Festival 9 akhirnya sampai di destinasi terakhir nih di Cianjur, ini tempat gue ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan selama 7 hari coy ya. 6 hari ya, 7 hari lah ya, Masya Allah. Barakallah buat teman-teman kita ini ya, yang luar biasa, yang begitu peduli sama acara. Semua peduli ya, cuman kebetulan mereka yang lagi pada sempat untuk bisa hadir jalan kemana-mana ya. Ini perjalanan terlama, iya Mas ya? Iya. Terlama ya? Selama ini kita main perjalanan lama ya? Ini lama, biasanya kita main lama 3 hari, 4 hari, batu ziarah. Ini sampai 7 hari coy. Udah kayak umroh ya. Oke, teman-teman apa 9, ini challenge kita ya, game kita udah kita bawa kemana-mana, dan jadi banyak pertanyaan orang di luar sana, apa ini, apa itu ya. Ternyata akhirnya bikin kita makin jadi asyik ya, makin asik nih teman-teman. Nah ini mungkin ada yang mau disampaikan atau beberapa kesan dan pesan yang buat disampaikan dari tim Tour de Java. Ini tour yang ke-1 ya. Mudah-mudahan nanti ada lanjutannya, wallahu alam. Tapi setidaknya kita berniat baik aja. Kita berikhtiar, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki, ya sehat dan lain-lain. Dan alhamdulillah tahap 1 ini udah beres, dan mungkin nanti ada pesan dan kesannya dari teman-teman yang mau disampaikan ke semua teman-teman 89 untuk celengan dan lain-lain ya. Kita mulai dari Pak Ketum kita ini ya, Bro Mail nih ya. Mau dari ini dulu deh, dari Bang Mamat. Kira-kira apa Bro? Yang paling tua dulu, yang paling tua ya. Kesannya apa nih? Kesannya yang paling bikin kesan sampai bisa mau ikut kan segala macam. Apa yang lo rasain, feel apa yang lo dapat, apa dulu? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Dikit. Jangan kamu dong, kamu kan dulu. Ada yang masih kurang istiqomah ya, mudah-mudahan biar tambah lebih istiqomah. Aku berarti aku. Ya, tambah lebih istiqomahnya, apalagi melalui celengan ini, perjalanan ini udah sampai jauh ya, beratus udah ribu kilometer ya kita ya. Ribu kilometer coy, kurang tidur gitu kan juga ya, perjalanan yang melelahkan lah. Ya supaya teman-teman yang lain juga yang ya fokusnya stipul biar lebih semangat sama celengan kita. Itu ya pesan apa nih? Apa paling seru nih? Belum ngejalanin kualat tuh. Ini orang tua yang ngomong kan. Juga semoga apa yang kita inginkan ya buat stipul kedepannya, ada rencana-rencana yang masih belum tercapai, biar dan semoga lebih cepat tercapai. Amin. Itu aja paling. Mungkin ada yang lain buat disambung. Segitu doang nih. Mau bikin amat kalau ada 7 hari. Isian yang lain bagian. Biar porsinya kebagian semua. Tuh guys, dari teman kita ya Mas Robi, salah satu rekan the best kita juga nih ya. Tahun lalu jadi ketua. Iya. Ya. Ini kumpulan ketua nih. Iya, ketua semua nih. Ini ketua GM5, GM6, GM4. Iya. 4 ya. Artinya ini luar biasa teman kita ya. Dia berharap ada kesan yang ditimbulin sama beliau, artinya mudah-mudahan bisa jaga istiqomah. Mudah-mudahan teman-teman lain juga gitu ya. Oke? Ya sekarang siapa nih? Ayo. Ketua panitia. Waduh. Ayo dong. Ketua panitia. Ayo Bro Yadi. Apa nih kesan? Kesannya apa nih Bro? Kesan dan pesan yang paling asik. Pertama. Wow. Oh gitu ya. Nah, ini sesuatu yang amazing banget buat gue pribadi. Ibaratnya kedekatan chemistry kita ini udah yang gue sendiri nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Kebersamaan yang boleh dikatakan dalam bener. Kita tahu bentuknya Mamat pagi kayak apa. Itu gue lagi ngejarin ampun bener. Sampai kita ketawa semua. sampai tadi pagi gue sempet ngeliat Gita itu udah kayak dastan banget. Allah, itu tuh apa ya? Sesuatu yang bener-bener luar biasa.
luar biasa banget kedekatan chemistry kita. Ya sementara yang jadi sarana kita buat ada keterikatan batin ini adalah celengan. Wow, celengan. Celengan ini adalah bentuk suatu intensitas kedekatan kita. Jadi ya kita udah capek sono kemari, teng-teng sono teng-teng sini ya, gak diliatin orang, mama pada nanya, ah, sama tukang sampah nanya Pak Ibu mau diapain? Semua ini kita lakuin kan buat apa ya? Buat Stipul 89. Stipul 89 ini udah jadi bagian dari keluarga kita, keluarga besar kita, yang boleh dikatakan apa aktivitas apapun kita di Stipul itu harusnya jadi bahan buat kita satu sama lain untuk saling support. Yes. Terutama masalah ya kebanggaan kita lagi celengan, apapun yang kita kerjain buat celengan itu harus tiap hari posting. Posting terus biar greget gitu nggak turun. Biar semangat terus ya. Ya nggak usah banyak juga ya biar semua kebagian. Yang jelas finally kita ucapin alhamdulillah kita punya teman-teman yang kayak kalian semua ini. Amin. Semua yang ada di grup kali ini tuh figur yang amazing banget buat gue pribadi, karena insya Allah lo ngingetin gue dalam hal kebaikan. Amin, sama-sama bro. Ya, sama-sama. Nantinya kita AGM nggak mau sampai 6, pengen sih terus, Terus sampai kita nggak ada juga. GM itu akan terus ada. Mau Stipul 2007 kayak mau 2017. Amin. GM akan terus ada. Amin. Oke, lanjut. Wah, dia ada pesan buat teman-teman bro? Pesan dan pesan. Pesan Cuma satu sih. buat teman-teman kita ini di sana. Jangan baper. Jaga kebersamaan, tetap istiqomah. Amin. Ya semangat ya teman-teman ya. Itu dari Bro Yadi, ketua kita ya, ketua GM6 kita yang kebetulan ikut dalam tur Di Java. Tur di Java ini. Luar biasa beliau menyisakan waktunya selama 7 hari ini ya. Luar biasa good ya. Mudah-mudahan nih teman-teman ingat tadi ucapan beliau ya. Dan sekarang kita siapa nih? Bro Rasul. Bro Rasul. Apa tuh bro? Kira-kira apa nih bro? Yang bikin kesan nih, kesan dan pesan nih buat acara ini paling berkesan deh gitu tadi. Ayo bro. Ya alhamdulillah. Waktu aneh dengar kabar mau ada tour ya cukup excited gitu kan, karena walaupun ini bukannya pertama kali jalan sama Pak Haji dan teman-teman kan, tapi setiap perjalanan pasti memiliki kesan-kesan yang dalam juga buat aneh kan, pelajaran yang dalam juga, karena dalam perjalanan safari ini kan kita nggak cuma goal kita untuk publish celengan aja yang kita dapat, tapi juga tetap istiqomah ibadah, selalu diingetin sama Pak Haji kan, dalam nilai-nilai agamanya juga kita dapat kan, nggak cuma keliling sana keliling mana, makan enak, makan pasti enak deh, jangan enak kalau makan enak aja tidur ya. Kalau makan bener tuh di rumah gue nggak enak makan. Sama di rumah ya gitu, kadang-kadang gue enak makan. Iya, lauknya lain. Kalau di jalan ini kan, insya Allah alhamdulillah kan, makanannya pasti mantap-mantap dah, sampai kita juga bingung sendiri kan, daging lagi gitu kan. Sampai susah. Tapi triknya ini kan bagaimana udah bolong sini bolong sana. Alhamdulillah kan. Ya itu dia, dalam setiap perjalanan mengandung banyak kesan buat aneh pribadi juga kan. Semangat juga. Semoga juga yang buat teman-teman lain yang nggak ikut di perjalanan punya spirit yang sama untuk lebih kan, dalam program kita ini kan. Karena kan ini milik kita gitu kan, bukan milik pengurus atau segelintir orang gitu kan. Insya Allah lah kalau kita lebih solid lagi, apapun program kita insya Allah kan tuh baik goal lah insya Allah kan. Selain itu ya alhamdulillah kan, walaupun di rumah juga diteleponin dulu sama anak. Laporan. Alhamdulillah sih keluarga sih buat aneh sih udah paham, karena setiap apapun yang aneh lakuin aneh selalu terus terang aja tuh gini, jadi alhamdulillah bini juga Amanda pokoknya pergi maju dah. jauh dari
nggak berbuat yang negatif, jadi alhamdulillah kan. Amin, amin, amin. Jadi Amin. di rumah juga nggak ada masalah, insya Allah kan. Ayo, Jadi ikut itu. Belajar dari Om Rasul, ya. Yang masih belum bisa berangkat ya, segala macam. Ayo Iya, belajar. iya makanya lebih banyak kasih kepercayaan di keluarga gitu kan. Jadi kita juga nggak banyak Sabar, beban. Anda sabar. Jadi salah satu kendala dari beberapa rekan yang nggak bisa ikut itu satu adalah masalah di pekerjaan ya teman-teman. Iya. Pekerjaan yang kadang-kadang nggak bisa ditunda, bisa ditinggal. Iya. Kedua adalah di keluarga ya bro ya. Iya. Bro ya keluarga ya. Betul banget. Karena kan dengan perjalanan sedemikian lama dan Iya. maaf juga gak dapat apa-apa juga gitu, bukan dalam rangka kerja usaha dapat dolar atau rupiah tidak, kita malah ngeluarin banyak waktu, ngeluarin biaya kadang-kadang malah terbalik gitu kan. Nah itu kan pertaruhannya adalah sama keluarga orang rumah. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa membuktikan sering jalan sampai berhari-hari semuanya bisa secure, aman, nyaman ya. Mudah-mudahan terjadi begitu terus ya bro ya. Amin, insya Allah. Lihat nih ya, Buat yang lain juga. yang lain. Nah pesannya apa nih buat teman-teman bro? Itu kayak Ya, tadi. pesannya sih terutama sih buat aneh pribadi gitu kan. Insya Allah dengan kebersamaan ini kita jadi lebih baik, saling mengingatkan dalam kebaikan apalagi kan. Ya buat anak-anak kita contoh di rumah kan gitu, pergaulan udah era digital makin gampang, orang anak mengakses apa aja kan. Insya Allah kalau kita nyontohin yang baik ke anak juga insya Allah kan. Amin. Insya Allah. Terima kasih buat acara GM, kita Buat teman-teman acara game cariin. ya tetap semangat aja. Kita Oke. yakin ya ikut semangat perjalanan kita juga gitu, yakin lagi kan. Oke, Walaupun teman-teman. gak banyak juga, yang penting kan istiqomah aja Betul, kan. betul. Oke, Insya oke. Allah. Betul banget. Ya teman-teman, tuh pesan dari Om Nasrul ya. Kita tetap sama spirit, ya jaga. Om Yadi udah, Om Muhammad udah. Ya spiritnya tetap kita jaga nih. Ini jangan sampai lupa ya. Ini adalah root kita nih, identitas kita, oke? Ya. Oke itu dari Bro Nasrul nih ya. Sekarang kita dengerin ya, dari ketua kita Ya, nih. Ya. ketua. Ketua kita nih peloran banyak nih. Banyak ya. Apa nih bro yang ya. yang bikin lo kesan dan terkesan dan pesan buat banyak teman-teman kita ya, terutama kalau ketum yang ngomong, titahnya udah ngomong, gitu, rakyat ikut semua gitu kan. Udah sono, Gitu, iya. kan, ya. Kita mau gongin doang kita mah. Ya enggak. Kalau itu ada ngomong ikut ya. Nah apa ini bu kira-kira bu yang paling kesan Iya. perjalanan kita di selama 5 hari ini? Benar-benar. Assalamualaikum teman-teman semua ya. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Wah, ini kali ini udah testimoni dari teman-teman yang ikut gitu kan. Wah, luar biasa dan aneh pribadi juga benar-benar luar biasa. Ternyata kita nih yang kebetulan mungkin yang di Jakarta atau Jabodetabek lah ya. Itu kan antusias. Ternyata teman-teman kita yang di jauh nih. Oh yang Ini jauh, luar ya. biasa loh, sahabat-sahabat kita di sana ternyata antusiasnya melebihi yang ada di Jakarta. Oh. Gitu loh, dari yang di Malang, terus di Bandung, di Garut, itu benar-benar luar biasa gitu loh. Mereka kita datang, sebenarnya kita mau silaturahmi, ternyata memang salah satu pengikat jarak yang tidak menjadi masalah tuh, ya ini nih yang udah kita jalanin hampir 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. 6 tahun celengannya mungkin baru 5 ya. Ya, nah ini alangkah luar biasanya kalau teman kita yang jarang ketemu sama kita antusias terhadap celengannya luar biasa. Apalagi harusnya kita nih yang sering tatap muka nih gitu kan. Jadi ya itulah salah satunya gitu. Kedua ya perjalanan ini sebenarnya dari awal semuanya yang harus diingat teman-teman, ini tidak pernah ada kata saya atau aku. Jadi ini kita selalu ngomong kita gitu ya. Kita, Jadi 8, 9. Nah, Gitu, itu bro. yang harus Gitu. teman-teman ingat ya. Jadi perjalanan ini saya melihat dari sisi ini aja ya, dari sisi teman-teman yang jalan ini, bukannya kita di sini semata-mata bukan hanya enak-enakan gitu ya. Ini banyak yang kita korbanin nih, Ji. Iya, Ya kan? Pasti enak beneran tuh. Enak beneran ya, enak beneran. Nah, maksudnya dalam arti yang ini yang kita korbanin. Kenapa kita ini kemarin kita yuk jalan, siapa yang bisa? Karena waktu kita kan punya kewajiban masing-masing ya. Mungkin yang dengan pekerjaan, dengan segala macam ini gitu kan. Jadi yang kita berangkat ini alhamdulillah mungkin waktunya longgar. Tapi
ya ada perang batin juga yang pagi-pagi ditelepon kalau istri mau udah nggak mempan, ya kan? Cuma begitu yang telepon Patin, Alia, ya kan, Sike, gitu kan. Terus balik kecil, Lagi balik kecil, ya kan, begitu. beban. Nah, di video call gitu kan, di video call, ayah kapan pulang, kan gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan Untuk kali itu ya, ayah ada WA dari. Gua ngomong ya, gua ngomong. Jangan di sini. jangan sensor. sensor kan. Sensor. Gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman perjalanan ini adalah buat 89 semuanya. Iya, buat nomor 9. buat program kita kebersamaan kita gitu loh. Dan dari perjalanan itu saya juga ngalamin secara pribadi gitu kan. Bukan hanya kita jalan-jalan membawa celengan, ternyata banyak banget pelajaran yang didapat nih gitu kan. Dan di situ keluar tuh kata-kata mutiara gitu kan, ilmu-ilmu agama yang ya mungkin kita malu atau mau nanya nggak enak gitu kan. Dan begitu kebersamaan kita itu banyak begitu safar gitu kan, ternyata banyak kemudahan banget gitu kan. Di luar itu kita teman-teman yang luar biasa nih, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman kita yang amazing banget ya yang luar kota ya, Mbak Dwi Marpuah dengan Pak Edi, ya kan, Mbak Dewi, ya kan, Pak Edi Takwa. Pak Edi, ya kan, nah ya kan Pak Edi, ya kan. Alhamdulillah kita di sana bukan hanya menyambut kita gitu loh. Ternyata sebenarnya mereka tuh menyambut ininya gitu loh, kebersamaan kita, celengan gitu kan. Ternyata mereka juga dari ngobrol-ngobrol itu itu udah jadi satu kebanggaan buat Jeng Dwi ya dan Mas Edi ya. Dalam artian cara-cara yang kita gunakan untuk menjalankan acara kita ini sebenarnya hal sepele. Tapi begitu dijalani dengan celengan, mereka kaget memang pure kita ini dari kebanggaan mereka, jadi di kebanggaan lingkungan mereka juga. dari kebanggaan mereka di lingkungan dan menginspirasi, Iya. mungkin menginspirasi lingkungan itu gitu, di lingkungan mereka. Kedua tuh kita ketemu teman lagi di Garut ya, Kak Bu Lulu ya. Sekarang Nyai. jadi sekarang jadi namanya siapa? Mama Jadi Lulu. Mama Lulu. Oh, insya Allah mau gantiin Mama Dede katanya. Amalua. Tapi luar biasa ya. Iya, Bu Lulu, Bu Dwi di Malang, terus Bu Lulu di Garut, itu kita benar-benar diajak keliling. Wah, dan alhamdulillah di sana Bu Lulu keluar aslinya ya kan. Cerdasnya luar biasa gitu kan. Terus Nah, kita makan enak lu, makan ditraktir sama enak. Bu Lulu. Semua dari Malang ya kan, dengan sajian Bu Dwi-nya ya kan, di Garut gitu kan, dengan Bu Lulu gitu kan. Terus tetap sama, ada kesamaan di antara Bu Dwi, Bu Lulu, termasuk Bu Diani, itu ada kesamaannya. Mereka antusias banget untuk ngisi celengan GM. Itu yang luar biasa, yang bikin kita tuh tadinya udah capek banget ya. Kita tuh jalan nyetir ya kan, bui mobil berlima sebenarnya muat, cuma kan bawaan kita ini celengan ini ngikut loh, ya kan, celengan ini ngikut nih, celengan tas gitu kan. Nih Bro Nasrul kebetulan kebagian di belakang ya kan, nggak berat tuh. nggak berat, Makan tempat. tapi itu lelahnya kita, jenuhnya kita begitu ada ketemu teman-teman di sana yang begitu luar biasa antusiasnya terhadap GM6, terus isi celengan bareng-bareng, itu hilang semua gitu. Dan sekali lagi pelajaran yang saya pribadi dapat tuh, semua kalau dijalanin bareng-bareng, kita jalanin sama-sama. Ini pertama nih ya, pertama adalah yang saya alami pribadi, untuk kewajiban kita lah sebenarnya nggak harus kita pamerin gitu kan, tapi ini cuma sebagai mudah-mudahan menjadi inspirasi. Sholat kita terjaga berjamaahnya kan gitu kan. Terus ada amalan-amalan sunnah yang sebenarnya itu kewajiban kita sebenarnya, dan itu enteng sebenarnya. Tapi kalau kita jalanin sendiri, perasaan tuh berat banget ya bro ya. Gitu, berat banget gitu kan. Yang acaranya kita habis sholat wajib, ya kan. Itu di sini kita alhamdulillah 7 hari ini, gitu kan. Kita habis begitu kita jamak sholat itu maghrib sama isya, kita tuh dapat yasin sama al-muluk. Ya kan, walaupun ngantuk-ngantuk ya kan, habis mandi pulang sampai hotel jam 10 jam 11 ya kan, mandi air panas kena air hangat lemes kan gitu kan. Ada yang ngaji waktu hari-hari pertama ya lihat sendiri di video kita ya, ada yang boleran di sono, ada yang boleran di sini gitu kan. Nah begitu jam 12 kita tidur ya, jam 12 kurang lebih kita tidur,
jam 5 itu subuh hampir rata-rata kesiangan ya kan, walaupun udah pasang alarm. Mungkin karena ya udah nggak ini lagi ya, kita kan udah sebenarnya sih kita mau jalan sampai jam 1 jam 2 tapi kita nimbangin inilah teman kita yang ini kan. Kalau kita paksain kan fisiknya udah kurang ini juga gitu kan. Jam 5 kita subuh berjamaah, kita dapat lagi ya kan aroma. Iya. Nah itu salah satu. Ternyata kalau kita sendiri itu sulitnya luar biasa. Sebenarnya enteng gitu kan. Dijalanin begitu kita jalanin paling nggak nyampe setengah jam ya. Nggak nyampe setengah jam. 20 menit gitu. Itu karena kita rapel ya. Karena waktu yang maghribnya itu kan harusnya yasin, ya kan. Yang isanya al-muluk itu mah paling berapa. Nah itulah intinya adalah kalau menurut saya yang saya dapat pelajaran dari yang kita jalan ini, ternyata apa-apa yang dikerjakan bersama-sama tuh insya Allah akan lebih ringan, gitu kan? Dan untuk menjaga istiqomahnya lebih gampang. Nah begitu juga nih, salah satunya nggak tahunya kenapa kita harus disuruh, bukan disuruh ya, ini jadi kewajiban kita posting di grup ya. Iya, posting di grup, maksudnya gitu. Nah, posting celengan di grup pagi-pagi ini adalah sebenarnya untuk menjaga istiqomah kita masing-masing gitu ya kan. Begitu kalau kita cuma foto sendiri atau kita nggak posting, kadang-kadang ada yang miss. Biarinlah orang mau ngomong, kita mau riak ya kan, mau damai, mau siapa kayak gitu kan. Itu judulnya jangan begitu udah, yang penting kita jalanin aja dulu ya kan ada damai sama riak. Teman kita kan ada damai riak kan, ya kan. Nah, jangan kita pakai yang satu. Yang temennya damai, tetangganya sama sabar ya kan. Kalau buat celengan jangan pakai sabar, kita pakai damai sama riak aja. Jadi biarin kita posting semua tuh, yang penting tujuan kita adalah menjaga istiqomah kita masing-masing. Jadi tetap posting ya, posting tuh, katanya tuh posting, oke? Posting ini bukannya kita riak, insya Allah kalau udah jadi satu kebiasaan, ya kan? Dari satu kebiasaan yang cuma kita anggap ini riak nih, mudah-mudahan kalau jadi kebiasaan ada sesuatu yang kurang, itu pasti kita berasa, gitu kan? Karena memang biasanya kok kalau ria itu nggak istiqomah bro. Betul. Itu dia. Oh ya, aneh inget omongan ente. Pernah ente ngomong kalau lu takut sama sesuatu hal, lu jadi jatuh ke situ. Iya. Kurang lebih gitu kan? Betul. Jadi kalau kita bilang kalau lu takut riak, lu jadi riak. Iya. Kurang lebih gitu ya. Iya. Dan ini juga apa yang kita riain nih. Yang isinya 2.000 gitu kan. Isinya 2.000 gitu kan kalau lu mau riak. Ya kita sering denger lah kita ngomong-ngomong di grup. Nah, utamanya lagi dengan istiqomah ini mudah-mudahan hasilnya kan bukan buat kita nih, buat kita masing-masing, bukannya buat grup, bukan buat 89, bukannya buat pengurus atau apa kan gitu kan. Ini adalah kebanggaan kita. Ternyata orang tua kita ngomong dulu, peribahasa bilang dikit-dikit menjadi bukit. Ternyata memang benar ya, sedikit-sedikit ternyata hasilnya jadi banyak. Itu kan seperti yang kayak di lalu nih, ini saya ulang lagi ya, ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Salah satu sahabat kita waktu kita buka celengan di Pandeglang ya, itu kita black celengan. Sahabat kita tuh kalau nggak salah, saya sebut aja namanya yang kita teman semuanya, itu Bu Rosita sampai hampir menangis. Kalau saya bilang malah nangis gitu. Udah nangis lah ya. Iya biasa ngomong diri kok. Maksudnya dalam masa gitu. Beliau tuh nggak menyangka ya, hasil dari keikhlasan dan keistiqomahannya menceploskan uang recehan ke celengan yang ada di rumahnya, hasilnya jauh di atas ekspektasi dari beliau sendiri gitu loh. Ternyata hal kecil itu bisa menjadi besar gitu kan, asal kita istiqomah. Dan kita ini kan punya waktu panjang nih, masih panjang ya. Ya istilahnya panjang lah, dari mulai program kita paling enggak, kalau kita paling sedikitnya 10 bulan kan gitu. Jadi nanti buat teman-teman ini bukannya kita shock terapi atau apa ya, kalau hasil celengannya sedikit jangan malu ya kan. Teman-teman ledekin juga, teman-teman ledekin juga, jangan baper kan gitu kan. Karena apa? Karena kan kita dikasih modal sama nih dulu nih sama teman-teman nih. Kita waktu awal dari GM5 kita belek, kita dikasih modal sama celengan kosong. Ya kan, kita masing-masing dikasih celengan kosong gitu kan. Isinya kan kasarannya terserah, malah kita menyarankan recehan ya, bukan yang biru, bukan yang hijau, bukan yang merah gitu kan. Kita malah menyarankan recehan gitu kan. Ternyata dari recehan itu bisa menjadi jutaan, sampai ratusan sampai jutaan, asal istiqomah kan gitu kan. Jadi kalau nanti
hasilnya ini kembali ke kita juga nih, kadang-kadang saya juga ngerasa begitu ya, hasilnya sedikit nanti yang seperti Bro Yandi, Bro Nasul, Bro Mamat bilang kuncinya satu, jangan baper. Kalau hasil Ojo baper. ya kan? Ojo baper yo. Kalau hasilnya sedikit, teman-teman tuh istilahnya ada ngomong, segitu, jangan marah. Karena apa? Salah sendiri, berarti kita kurang istiqomah kan gitu kan. Kalau hasilnya banyak, ya juga jangan bangga diri. Memang ini loh ternyata hasilnya sedikit-sedikit menjadi bukit gitu. Ya itu aja kalau saya rasa buat dari saya, kesan dan pesan dari perjalanan ini luar biasa. Dan satu lagi, teman-teman, apa yang kita jalanin di sini ini bukan semata-mata untuk pribadi. Jadi kita jalan ini adalah untuk apa ya, menambah semangat kita lagi, semangat kita semua buat acara G6, ya. buat nambah isi celengan. Karena kalau si Haji bilang atau kita sering ngobrol, Ji lu ngapain Ji ngajak gue ini, terus terang biayanya gede. Ya. Biaya gede, kita nginep di hotel, kita makan di sini, ya kan, kita transportasi, masukin aja celengan, itu duit, kagak pakai capek-capek, temen tuh kagak pakai cuti, yang di rumah nggak perlu ninggalin, ya kan? Ternyata apa Ji? Kenapa begitu ente? Nah ini aneh banget nih sekarang, aneh udah cukup ya. Nah, ini gila ente nih. Nah, tanya balik dong. Kalau ini kan GM-nya GM ke-6 ya? Ke-6, ya. Ke-6, ke-5, ke-6. Kalau ini GM 1 atau 2, gue mungkin gak akan begini. Kita kan belum secure, belum aman. Dari sisi finansial, segala macam, ya kan? Dan juga, apa ya, kita masih banyak yang kita andelin ya. Ya, artinya kalau hanya ngandelin dari donatur, dari kayak game 1, 2, 3, 4, kita mungkin gak akan tergerak dari hati kita buat punya tanggung jawab yang sama dengan game ini. Jadi hanya sekedarnya aja anak-anak kumpulin gitu ya. Nah untuk game 5 gue lihat udah waktu game kita mulai jalan-jalan, gue ngeliat satu perubahan nih teman-teman ya. Perubahan gitu loh. Sekarang donatur udah gak ada. Bukan gak ada ya, ada tapi masih sedikit lah ya, masih ada gitu. Karena keadaannya kadang-kadang. Nah, kita sekarang harus maksimalin sisi kita nih. Iya. Ketemu sisi kita masih banyak terobosan baru yang bikin lo bisa tergerak. Oh iya gue harus nyelengin. Dan ternyata terbukti begitu di Black kemarin game 5 boom, meledak kan, gocap ciao 50 juta, Recian loh, ya kan? satu reciannya sekarung kan lo tau diri ya. Nah gue akhirnya tergerak lagi di game 6, udah pasti di dalam bayangan gue udah ada ini biaya akan berapa segala macem. Tapi yang gue cari itu sekarang bukan sisi materinya lagi, tapi sisi value-nya nilai lebih dari acara kita, value-nya. Artinya banyak orang lihat segala macam. Apalagi kita kemarin jalan ketemu sama vendor-vendor ya. Ketemu vendor-vendor bisa kita saksiin orang-orang itu kayak gimana gitu ya. Bos-bos gede segala macam. Dan mereka respect-nya sama kita juga bagus gitu kan, segala macam. Orangnya kocak, ada yang seru lah, ada yang serius, ada yang kocak, segala macam, ada lah pokoknya seru ya. Tapi whatever mereka tuh memandang kita, mereka cukup interest gitu ya, segala macam. Nah artinya kita ngambil nilai value yang dari sisi itu nih teman-teman ya. Jadi kenapa gue harus jalan dulu sana jauh ya? Ya memang kita harus buktiin acara kita GM ini memang bukan acara kelas lokal, bukan acara receh, bukan acara standar doang gitu. Kalau mau bikin begitu, itu mah gampang. Gak perlu pakai konsep, gak perlu pakai apa yang tersistem, segala macam. Orang bisa banyak. Bahkan banyak yang bisa bikin acara. Gue biar harap jebret kelar, gitu kan. Tapi value-nya gak ada dia. Gak ada gitu loh, gak ada. Hanya data-data aja. Atau Jadi kurang lebih gini ya. Sebenarnya acara ini acara umum gitu kan. Acara umum. Tapi kita kemas sih dalam artian biar menginspirasi Inspirasi teman-teman yang lain gitu ya. Inspirasi. Karena artinya kita ngambil nilai secara value-nya gitu kan. Bukan lagi nilai ekonomi saja yang kita kejar, tapi nilai value. Kalau value itu kan gak bisa digambarkan dengan materi. Materi gak bisa, tapi dengan acara game ini kenapa sih lu mesti pakai videotron? Kenapa sih mesti pakai billboard? Itu kan biaya gede. Iya. Kalau dibikin-bikin gitu kan, tapi lihat pada saat muncul di billboard, dia ini apa reaksi orang? Allah Akbar, gila sekolah lu bisa begitu, acara lu bisa begitu, Acara sederhana tapi bisa begitu, itu kan value-nya naik,
kebetulan aja memang dari sisi gue yang memang punya saat ini ya, mungkin nanti ada teman-teman lain yang punya bekal buat bikin hal-hal kayak begitu. Gak ada harapan apa gue cuma bermaksud mudah-mudahan teman-teman di luar sana di grup 89 mobil khususnya bro ya, itu lebih bisa rajin, lebih bisa tertarik, lebih bisa lagi fokus, lebih bisa istiqomah di celengan ini celengan gak main-main loh gitu, maksud gue gak main-main, artinya recehan tapi gue dibawa ke sono sini itu luar biasa, nanti ada hasilnya deh, kita lihat aja. Jadi aneh tambahin dikit, aneh lupa gitu kan, GM5 kemarin gitu kan, ini ada kasus khusus ya karena pandemi gitu kan. Jadi GM 1, 2, 3, 4 itu kita banyak donatur dari luar ya, eksternal banyak. Kurang lebih datanya itu di atas 60%, 70% itu dana eksternal. Maksudnya eksternal ini bukan dari donatur luar gitu kan. Tapi begitu GM5 kemarin justru luar biasa, maksudnya dengan keadaan pandemi kita itu dari kita internal kita sendiri Stipul 89 sampai 60. Totalnya jadi 60 juta. Itu dari kita loh. Celengan gitu kan. Ini luar biasa loh. Jadi dalam artian satu hal yang jadi kebanggaan gini. Acara kita donaturnya kita sendiri. Gitu loh. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa, berarti apa bahasa Inggrisnya? Kalau ini telepon susah sih. Rasa memiliki sense of belonging ya. Bang Ahmad ya tahu ya. Lupa. Nah, jadi ini sekarang nih kayaknya kalau di Stipul 89 nih mungkin orang kayak contoh nih, maaf gitu ya, mungkin di advertising gitu ya. Ada acara misalkan Jarum gitu kan, acara panitia kita gitu kan, duitnya dari Jarum kan gitu kan. Nah, ini Stipul 89 gitu kan, kita yang punya acara, duitnya dari kita. Ya kan? Jadi itu yang dalam artian tidak hanya si A, si B, si Pulan, ini mau berapapun gitu kan, celengan kita, ini kita berkontribusi loh. Itu acara 89, karena kita merasa kita memang alumni 89, itu gue ada andil di situ. Kita ada andil di situ, ya kan? Yang jauh ada andil di situ. Jadi acara kita memang luar biasa ya. Jadi jarak itu tidak memisahkan kita gitu kan. Contohnya memang sekali lagi kita bilang ada yang di Malang, di Garut, di Bandung, di Pekanbaru, di Batam, ya kan. Mereka tuh setiap acara kemungkinan nggak ada di acara kita ya, nggak bisa hadir, nggak bisa tatap muka. Tapi ada yang bisa datang dari mereka tuh ke kita, ada terasa keberadaannya. Kenapa? Celengannya hadir di kita, gitu loh. Jadi walaupun mereka nggak hadir, nggak bisa tatap muka sama kita berkumpul, tapi ada bagian dari mereka tuh yang memang ada di 89. Donasi mereka melalui celengan ini ada di 89. Nah itu insya Allah alhamdulillah menjadi, makanya kemarin kita disambut tuh luar biasa ya kan, teman-teman luar kota. Mungkin nanti yang next ya Bunelda nih ya. Insya Allah ya, doain ya. Insya Allah kita semua teman-teman kita yang di luar sana, insya Allah kepengennya kita sambangin juga gitu kan. Kalau syukur-syukur kita bisa kesana bareng-bareng ya, ya bisa kumpul bareng-bareng. Jadi intinya adalah walaupun kasarannya lo nggak di sini, gitu kan, lo nggak kumpul sama kita, tapi ada bagian dari lo yang kita ini yang kasarannya kita tuh bingung, ya kan? Kayak maaf nih kayak Bu Diani, ya kalau Bu Lulu mah dulu Jakarta ya. Nah terus apa lagi Bu Dwi pernah berapa kali ya ketemu kita ya. Bu Diani itu mungkin banyak kita yang belum tahu, tapi chemistry-nya luar biasa ya. Kayak kemarin kita ke rumahnya luar biasa, maksudnya kita seolah-olah udah nggak ada jarak sama sekali kan, maksudnya bukan nggak jarak dalam artian apa ya, ini orang kita jarang nggak pernah ketemu tapi kayaknya nyambung gitu loh. Ya tahu pacarin Mamat siapa nih? Nah iya pacarnya ya kan, salah satu ketahuan itu loh luar biasa ya kan. Ada lagi tuh Bro Ruki ya kan, teman-teman kita yang luar biasa banget gitu. Ya, itu sih kalau dari gue ngambil sisi itu aja. Artinya ada yang bertanya sama gue gitu, buat apa sih pakai jalan gitu sono sini hampir 7 hari, udah pasti kosnya gede, kenapa nggak gue cemplungin aja di sini? Gitu, gue bilang kalau semua orang berpikirnya polanya begitu, untuk apa juga orang ada promosi? Gue bilang gitu kan, lu ada sekelas Jarum ngapain sih pasang-pasang di baliho, di motor jalan-jalan sepanjang jalan panjang itu?
nggak perlu ada begituan, dia udah bisa jualan. Iya. Brand itu laku, tapi buat apa ya? Dia memperkuat sebuah brand image. Nah, kita ngejalanin ini pada saat udah masuk ke yang kelima sama keenam. Sebelumnya kita nggak pernah. Ngapain sih bikin poster? Apa sih pakai baju seragam kan begitu kan? Iqbal gitu kan. Pakai baju biasa juga nggak apa-apa, acara terjalan kan begitu. Sama kan? Tapi kita butuh sebuah publisitas, butuh sebuah komunitas kita yang resmi biar value itu naik. Gak perlu pakai baju gini, gua rasa acara terjalan kok. Jalan. Di GM1 kita nggak pakai seragam, Nggak. 2 nggak pakai, ya kan? Jalan kan? Tetap, tapi gak ada value apa-apa. Tapi begitu ada identitas begini segala macam ketahuan apa 9. Jadi value itu yang kita mau ambil. Ditambah lagi gilangin rasa jenuh juga sih Ya, bro. Betul kalau celengan itu pagi motonya depan rumah lagi, dapur lagi, kamar mandi lagi, halaman lagi kan begitu. Nah dengan variasi begitu, ada di luar, ada di tempat makan, ada di restoran, di alun-alun, di tempat-tempat ngehit gitu ya, di depan stadion segala macam. Itu menunjukkan lu coba membuka sebuah cakrawala kalau event lo itu bisa bersinergi dengan banyak hal itu loh. Jadi teman-teman yang ini gak kewajiban hanya di kita ya, maaf nih, gak hanya di tim Tour de Java. Lu nanti sampai misalnya lebaran sebentar lagi, lebaran nih ya, lebaran, liburan anak sekolah, liburan lu akan pulang kampung, lu liburan, lu pelesiran, jangan lupa bawa ini. Oke, lu lagi ke kantor, lu lagi kemana, bawa celengannya, dipoto depan gedung-gedung bagus, keren, gitu loh. Jadi nggak grade-nya nggak turun, gitu loh. Celengan gua di dapur mulu, ngapain sih? Ya malah ada yang lebih kacau, gua taruh. Ji, kenapa nggak taruh di depan Alfamart aja? Taruh Alfamart itu udah kalau gitu kan. Kayak kita jalan ya. Awal-awal kita tim dari ini ya kan. Awal-awal tuh kita malu nengok-nengok ya kan. Ya masih ragu-ragu ini ngapain kita gini ya. Tapi begitu kesana, begitu orang bertanya, malah jadi buat nambah semangat kita buat teriak banget. Oh ini loh, buat celengan apa ini tuh apa sih maksudnya gitu. Nah di situ malah jadi inspirasi mereka. Oh gitu ya gitu. Nah mudah-mudahan nih teman-teman nih yang punya kesempatan ya. Nanti lo lagi jalan kayaknya, mau dan bentar lagi mau ada yang mau nyekar, mau masuk Ramadan, lo ada yang mudik atau segala macam, atau lo pulang kampung pada saat lebaran, atau lo lagi jalan kemana pun, jangan lo bawa celengan kita lagi M6 ini ya. Lo lagi kerja lo yang tempatnya, apalagi tempat-tempat keren gitu ya, lo di gedung yang bagus segala macam, di pasar, bawa aja gitu, bawa. Itu menunjukkan identitas lo. Kalau dia kok celengan pagi itu, lihat video yang 50 juta kasih itu lihat. Gitu. Sama aneh ingetin, ente pernah ngomong tuh, iya kan? Ente ngomong gara-gara yang dikit undang yang banyak. Ya itu pasti itu. Ya, nah itu tuh maksudnya mungkin dengan istiqomah kita yang recehan ini, kita nggak tahu rezeki yang mana sama kita. Ini satu hal apa ya namanya rahasia yang mungkin teman-teman pada belum ini ya. Insya Allah nih maksudnya dengan yang kecil mengundang yang besar itu bahasanya sebenarnya kelihatannya kayak gimana gitu ya. Tapi ya secara pribadi nih, aneh tuh kurang lebih ya, ada begitu. Sebenarnya ada dari dulu, cuma nggak nangkep gitu kan. Dari istiqomah kita sedekah pagi, entah apa itu kan. Walaupun kita kumpulinnya nanti nih, ini kita belajar dari yang kita senang dulu lah ya, komunitas yang ada. Yang kecil mengundang yang besar. Itu aja ya. Betul. Banyak kejadian kok. Ya misalnya lo dia tuh apa ya, bro, misalnya banyak kan orang kan. Lu jaga istiqomah aja kan. 1000. Oh dipikir 7 tahun 8 tahun gue baru bisa sampai dulu umroh. Tapi nggak tahu cara Allah banyak kan. Tiba-tiba tahun kedua bos lu ngajak umroh, ada temen lu ngajak umroh. Padahal gue punya duit. Bisa kejadian jutaan orang yang alami begitu. Banyak, ya kan? Ya kan tiba-tiba Muhammad bisa ke Kuala Lumpur. Siapa yang nyangka? Siapa? Nonton MotoGP. Gokil. Iya apaan sih? Kayak lapan kangloa. Tapi lo lihat ya kan, itulah caranya Allah tuh begitu. Kan gak pernah terpikir, kita juga jalan begitu lama, juga gak kepikiran. Kan kagak. Kalau dilakukan sendiri, buset duit berapa duit, kita nggak tahu. Tapi kita alhamdulillah ada yang ngajak, ada inspirasi segala macam. Nggak tahu dari mana. Di
Bismillah aja, itu caranya begitu. Banyak kejadian yang basic gara-gara lu istiqomah kecil. Dan pesan gue nih semua 89 dimanapun kalian ada tuh lahir ini. Lu bawa ya ke bawah keluarga lu, istri lu, suami lu, anak lu, teteh, bude, pade, siapa lagi? Engkang, segala macam ya, capcik, semuanya lu libatin, ya lu libatin. Infoin. Ini adalah kebanggaan kita, ini adalah kebanggaan kita. Kalau dia nanya, tunjukin deh video kita. Ini kamu 20 juta, ya kan tuh videonya sekarang. Duitnya sekarang, duit sampai sekarang. Artinya apa? Lu gak ada baru lagi. Lu lihat, itu udah ada di tempat-tempat yang sangat luar biasa. Simpang 5 Semarang ada, Suramadu ada. Lu bayangin, apa ke Suramadu gitu ya? Iya gue bilang gitu, di Malang ada, Jogja, Malioboro ada. Hah? Garut. Ini Garut kamu Tasik. ada foto Cilacap, Bandung. ya. Dan kita alhamdulillah kali ini perjalanan kita udah sampai di titik akhir. Ya alhamdulillah kita doain teman-teman pada sehat. Amin. Kita semua istiqomah ya. Amin. Semua istiqomah oke? Oke. Kan? Sip. Mudah-mudahan Semangat. satu Ya. sukses. Terakhir Ji, sekali tangan jempol segini Ji. Ini ada ya, jalannya kita bawa segini banyak bagaimana ya. Alhamdulillah selama perjalanan. Nemenin ya. Ya, yuk kita mulai tes mulai 1, 2, 3. Bismillah. Masukin lagi. Mama diambil. Mama tarik lagi. Iya. Buat gua ucapin terima kasih kepada semua teman-teman yang udah mau ikutan posting semua foto-foto dan video kita selama perjalanan kita. Ya mudah-mudahan itu jadi kebanggaan buat lo. Nah mudah-mudahan juga nanti ada trip berikutnya bisa ada rezeki, waktu, kesehatan, kita bisa jalan bareng-bareng. Amin. Doain ya, doain. Doain ya. Tetap semangat. Kita naikin level kita ya. Sip. Kalau kemarin berapa? 50, 60 tahun ini kita dapat 75. Amin. Dapat sanggup? Sanggup. Pasti? Pasti, Yakin. Kalau kita bareng-bareng istiqomah. Oke teman-teman ya. Ini salam dari tim Tur Jabat. Celengan DM 6 Istiqomah 89 Road to Success. Mohon maaf kalau ada yang kita salah, keliru atau segala macamnya. Sekali lagi mudah-mudahan jadi bikin semangat lo lebih terbakar untuk bisa termotivasi jaringin. Oke? Ya. Oke teman-teman, ya gue rasa ini dari kita ya. Nanti bisa lihat di channel YouTube 89, tonton dia dan subscribe. Oke? Subscribe ya. Ajak anak istri, suami, teman-teman anak, kencing, semua teman-teman yang gitu ya. Kalau yang belum punya handphone beliin supaya bisa subscribe ya. Betul. Kalau yang belum punya pasangan cepet dah kawin biar punya pasangan.